Hai Sobat ya, balik lagi sama Ari di sini. Kita akan balik bahas bahasa Inggris lagi. Em, Hari ini masih tentang noun, tapi ini sesuatu yang sangat simpel, jadi sangat gampang diabaikan. So, simak terus sampai habis videonya. Nanti kita bahas satu persatu. In audio. Oke, udah siap ya? Seperti biasa dari sebelum video yang sebelumnya, saya nggak akan lagi tampilin kunci jawaban di layar. Instead, saya akan kasih linknya di bawah. Tinggal klik, sedot aja. Itu buat kunci jawaban dan ada latihan soal untuk video yang sekarang. Anyway, saya akan bahas soal noun lagi. Noun itu kan kata benda. Nah, kalau di video sebelumnya saya ngomongin ada countable, ada uncountable. Kita sekarang kan fokusnya yang countable. Tapi fokusnya bukan di noun sebenarnya, tapi kapan menggunakan a atau kapan menggunakan an. Trust me, ini simple tapi banyak yang kena trik. Karena gini, dari awal dulu ya. Kalau yang namanya a atau an itu artinya one atau satu. Nah, ini sih mesti matiin dulu. Artinya one atau satu. Berarti kita hanya bisa pakai ini untuk ngomongin yang countable noun. Artinya begitu. Dan hanya bisa satu atau singular. Kalau pluralnya gimana? Simak, tenang aja, kita satu-satu. Ini saya mau bicara dulu kapan pakai a, kapan pakai an. Ini cara yang termudah. Biasanya kalau pakai a itu orang selalu bilang, oh kalau konsonan. Oke. Kalau pakai, saya ganti warna dulu ya. Kalau pakai um, an, itu yang vowel, bukan vokal, vowel, vowel. Nah, yang menjadi masalah ketika kita dapat begini nih. Saya kasih contoh beberapa dulu. Misalnya car, itu konsonan kan? Jadi a car atau satu mobil atau sebuah mobil. Kalau balik lagi nih di awal saya udah bilang kan kalau yang namanya a atau an itu artinya satu. Intinya itu aja. Kalau kita bilang umbrella, ini vowel kan? Umbrella. Dia an. Jadi nggak akan umbrella, pasti an umbrella. Pasti, itu udah pasti. Karena vowel. Nah, bagaimana kalau kita misalnya dapat kata seperti ini? Ini saya tulis pakai warna beda. Nah, kita ngucapin ini kan bukan university, bukan university, tapi university. Ya. Yeah. Nah, jadi kayak ada huruf y apa y, kayak ada huruf y atau y. Nah, itu pakai e atau pakai n. Banyak sekolah yang bilang, nggak semua ya, tapi banyak guru sekolah yang bilang, oh itu kan u itu huruf vokal atau vowel, jadi pakai an. Enggak, karena dia suaranya yah, jadi kita bicaranya ini ke sini nih. Jadinya ah kok malah gitu lagi nulisnya. Nulis sambil ngomong susah juga ya. University. Jadinya gitu. Bukan en. Nah, hasil bukan consonant letter, bukan huruf konsonan, tapi consonant sound. Suara yang dibuatnya itu konsonan atau enggak kayak kah itu konsonan. Pah, yah, bah. Nah, sama kesini juga artinya kayak yang an itu sound, bukan bentuk. Jadi bukan bentuk
bukan jenis hurufnya, tapi jenis suara yang dibuatnya. Apakah suaranya vowel atau suaranya konsonan. Nah, baru saya boleh bilang gini, suara A, suara I, suara, ini saya kasih koma ya, koma, suara U, suara O, O gitu ya, suara E, suara E. Ini sebenarnya ada banyak, kayak seragam. Seragam itu kan seragam penulisannya sama sih. Uniform, uniform, ada y-nya. Jadi uniform. Intinya begitu. So, kenapa saya memutuskan untuk ngejelasin ini? Karena ini sesuatu yang sering banget diabaikan. Apalagi kalau udah level-level atas, karena ngerasanya, this is something simple, ini sesuatu yang sederhana, saya nggak perlu ulangi lagi, nggak perlu review, nggak perlu pelajari lagi. Akhirnya terlupakan. Akhirnya apa? Yang ngambil ujian IELTS kah, atau yang ngambil ujian TOEFL kah, kejebaknya sama yang kayak begini-begini, yang kecil-kecil begini. Nah, kita lanjut. Intinya balik lagi, atau an artinya one atau satu. Artinya ini hanya bisa dipakai untuk countable dan harus singular atau single. Oke, singular single sama aja. Lalu bagaimana kalau misalnya itu uncountable? Ya jangan pakai atau an. Kita nggak akan pernah bilang satu satu air. Nggak. One water, nggak bisa. Nah, sekarang kita balik yang ke sini lagi ya. Bagaimana kalau countable tapi plural? Plural itu jamak lebih dari satu. Eh, Again, ini hanya countable, nggak bisa. Uncountable tetap nggak bisa. Kalau plural, eh, gampangnya gini deh. Umumnya ya, bukan ilmu pasti ya. Umumnya itu si katanya ditambah s atau ditambah es. Ini ada sedikit aturannya tapi pasti langsung ngerti sih. Misal gini deh, a window, a window satu jendela, singular. Begitu mau jadi plural, kita boleh kasih angkanya nih. Five windows, kasih s. Apa lagi ya? Oh, nah ini, a bus. Kita kasih angka 3 ya. Three bus. Karena dia akhirannya s, kasihnya es. Kalau misalnya jam tangan, a watch, belakangnya ceh, gitu. Kita kasih es juga. Ini di latihan soal yang saya bagi di bawah sebenarnya ada daftarnya. Jadi bisa ditambah s, bisa ditambah es. Tergantung tergantung terakhirnya, suara terakhir atau huruf terakhir. Suara sih biasanya karena kayak gini. Box, box. Oke, huruf belakangnya X, tapi suara terakhirnya S, S, box. Jadi tetap dikasih ES, boxes, dan dia nambah nambah suku kata. Kalau misalnya window itu dua suku kata, two syllables. Ditambah S tetap aja windows, tetap dua. Nah, kalau bus itu satu ya, satu suku kata. Bus, buses, buses. Jadi nambah. Lihat lagi sama watch. Jadi watches. Jadi dua kan, tadinya watch cuma satu, watches jadi dua. Box satu, boxes jadi dua. Intinya
Kalau es itu nambah satu suku kata di pengucapannya. Di pengucapannya nambah satu suku kata. Lalu dia hanya untuk pengucapan yang di suara terakhirnya itu as atau ceh. Dan ada beberapa yang lain. Nanti boleh dilihat aja di soal yang saya bagiin. Oke, karena di video sekarang saya baginya ada 2 set soal. Biar sekalian deh. Nah, bukan bahasa Inggris namanya kalau nggak ada irregularities. Bukan bahasa Inggris namanya kalau tidak ada pengecualian, exceptions. Jadi, yang namanya singular plural itu nggak selalu S dan ES. Misal, a child. Kalau kita mau bilang two, nggak childs, children. Sebenarnya irregularities gini di bahasa Indonesia juga ada sih. Biasanya kita kan kalau orang itu satu, tapi kalau orang-orang itu banyak. Nah, mata itu satu, tapi mata-mata bukan berarti matanya ada banyak. Mata-mata artinya kan agen rahasia kah, spy, kayak gitu. Itu udah lain kan, irregular juga sama. So, nggak ada bahasa yang nggak ada exceptions-nya, nggak ada irregularnya. Pasti semua bahasa ada. Nah, saya kasih contoh lagi, dan ini yang paling sering banget eh, orang salah. Kalau satu itu a person. Kalau lebih dari satu, misalnya let's just say 8, 8. Itu bukan persons lagi, 8, sorry, people, 8 people. Terus ada yang tanya, ini murid saya nanya sama saya di kelas waktu itu. Terus gimana kalau kita di dalam lift? Itu kan kalau di lift suka ada tombol, terus di atasnya ada tulisan misalnya gini. Misal ya, maximum capacity 12 persons. Kenapa persons? Kenapa nggak people katanya? Ini irregularity lagi. Jadi kita bilang people kalau secara umum. Tapi kalau kita bicaranya tentang peraturan, kita bicara tentang law, hukum, regulations, aturan deh, intinya aturan. Kita nggak bilang 12 people, kita bilang 12 persons. Kenapa? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Bahkan, kenapa saya bilang nobody knows? Karena saya tanya juga sama orang-orang yang native, orang bule. Mereka juga nggak bisa jawab. Dan mereka aja banyak yang nggak ngeh sama aturan ini. Oh iya ya, ternyata kalau kita bicara aturan, bicara hukum, bicara undang-undang, itu persons pluralnya, bukan people. Tapi kalau kita bicara secara umum, people. Jadi nggak bisa lagi bilang kamu orang baik, eh, you're nice people. Enggak, you're a nice person. You're a nice person. Kalau people itu lebih dari satu, ada banyak ya. Oke, ada lagi, em, ini irregularity juga. Saya ganti warna deh biar terlihat. Misalnya wife, satu istri. Begitu mau dibikin jadi plural, misalnya two, nggak usah banyak-banyak. Two wives. Jadi F-nya berubah jadi V. Jadi VES. Two wives. Yang lain sama kok. Biasanya kalau yang belakangnya F gini, dia berubah ya. VES juga. Daun. A leaf. Leaves. Jadi eh agak ini irregularity. Nggak ada yang tahu kenapa. Nggak ada yang bisa jelasin. Nah, ada lagi ini. Alumnus. An. Ya kan? Ingat yang tadi ya, yang sebelumnya saya bilang. eh Alumnus itu kan gitu, vowel sound. Jadi an alumnus pluralnya saya kasih some deh. Kalau some itu lebih dari satu kok pasti. Alumni. Nah,
Jadi sekarang tahu ya beda ya. Kalau alumnus itu artinya satu, alumni lebih dari satu. Mau coba yang lain? Fine. Ada fungus, jamur, some fungi, cactus, dan cacti, fenomena. Ini udah banyak banget nih kayak gini. Ada lagi yang lebih menyebalkan. Ini bisa atau one, deer, binatang, two, eh, two, deer. Nggak dikasih. Jadi plural singular bentuknya sama. Ini ada lagi yang lain juga fish sama. Tetap aja fish di pluralnya. Sheep, sheep juga tetap. Nggak nggak ada yang bisa jelasin kenapa. Ini memang harus ingat aja. Walaupun sekarang untuk yang fish, khusus untuk yang fish, ada yang bilang fishes itu diterima juga, nggak salah juga. Gitu. Tapi deers nggak pernah ada. Sheeps nggak pernah ada. She, one sheep, seven sheep, one fish, five fish atau five fishes itu masih boleh. Itu masih bisa. Jadi ini saya simpan di dalam kurung aja ya, ES-nya ya. Masih bisa diterima, masih bisa terjadi. Nah, plural singular. Kenapa saya memutuskan untuk ngajarin ini? Padahal ini sesuatu yang simple banget. Biasanya belajarnya juga di level elementary. Karena saya banyak ngajar kelas IELTS. Saya banyak handle private students yang IELTS. Sering nih mereka masalah di sini. Sering banget. Karena ini sesuatu yang simple, jadi sering dilupakan. So, mudah-mudahan video sekarang ini ngebantu. Cobain latihannya. Nanti kunci jawabannya seperti biasa saya pasti share di video berikutnya. Okay? Thank you very much for watching and have a great day.